Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah kemudian tersenyum sampai kelihatan giginya yang putih, yang tersusun rapi. Senyum Rasul itu senyum kebahagiaan. Umar bin Khattab heran melihat Rasul yang tersenyum, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bahagia? Kenapa engkau tersenyum dan sebahagia pada saat ini?" Apa jawab Rasulullah? "Sahabatku semua, beberapa saat yang lalu diperlihatkan kepadaku kondisi umatku. Keadaannya nanti waktu di alam akhirat. Ada dua orang di antara umatku yang sedang bersimpuh di hadapan Allah. Satu orang sedang menuntut saudaranya atas perbuatan zolimnya, perbuatan aniayanya waktu hidup di dunia. Apa kata seorang yang menuntut saudaranya itu? Ya Allah, ya Tuhanku, ambillah pahala kebaikan dari saudaraku ini sebagai ganti perbuatan buruknya kepadaku waktu di dunia dahulu, perbuatan zalimnya, perbuatan aniayanya. Ambillah kebaikannya untukku sebagai balas dari seluruh perbuatan salahnya itu." Allah jawab, "Bagaimana aku akan mengambil kebaikan dari saudaramu itu? Dia tidak punya kebaikan waktu di dunia. Dia tidak ada pahala kebaikan yang bisa diambil darinya untuk diberikan kepadamu." Orang yang menuntut ini rupanya belum puas. Dia minta lagi kepada Tuhan, "Kalau begitu ya Allah, ambillah dosa dan kesalahanku. Ambillah seluruh dosa-dosaku yang telah terlanjur untuk diberikan kepadanya sebagai balas atas seluruh perbuatan zalimnya kepadaku waktu di dunia dahulu." Sampai di tuntutan kedua ini, rupanya Rasul sudah mulai berlinang air mata. Mata Rasulullah sampai berkaca-kaca. Karena orang yang dituntut tidak ada lagi yang akan diambilkan darinya. Pahala kebaikannya tidak ada. Sudah itu dosa pula yang akan ditimpakan untuknya. Karena kita tahu Bapak Ibu, di akhirat nanti alat bayar itu, alat tukar hanya dua saja itu. Kalau banyak kebaikan kita, tapi banyak pula zalim dan aniaya kita kepada orang lain,
pahala kita itulah yang akan diambil untuk disetorkan kepada orang yang telah kita zolimi. Tapi kalau kita tidak ada lagi pahala kebaikan, tidak ada lagi yang akan diberikan yang baik, solusi satu-satunya, dosa orang yang kita zolimi, yang kita aniaya, yang kita sakiti, itulah yang akan dibagi untuk kita. Alat tukar hanya dua itu saja itu. Kalau di dunia ini masih ada alat tukar yang lain, bisa ditebus dengan uang, dengan emas. Di akhirat mana berlaku? Allah jawab permohonan yang kedua tadi. Bagaimana aku akan mengambil kebaikan dari saudaramu ini? Dia tidak punya kebaikan. Dia tidak ada perbuatan baiknya waktu di dunia. Apa yang harus saya ambil untukmu? Kalau begitu ya Allah, aku mohon kepadamu, ambillah dosa dan salahku untuk dikurangi dan berikan kepadanya sebagai ganti dari seluruh perbuatan buruknya waktu di dunia dahulu. Jadi ketika inilah Rasul mulai berkaca-kaca, air matanya sudah mulai menetes. Allah kemudian berfirman, kata Rasul, sekarang sebelum kesalahanmu dikurangi, angkat dulu kepalamu menghadap ke atas. Tengoklah ke atas. Menengoklah orang yang menuntut ini. Waktu di dunia dapat banyak penganiayaan, dapat banyak kezoliman. Menengoklah dia ke sebelah atas seperti apa yang diperintahkan itu. Begitu dia melihat ke sebelah atas, rupanya di depannya diperlihatkan sebuah istana yang sangat indah, bangunan yang sangat-sangat megah, satu tempat yang paling luar biasa. Bukan hanya bangunannya sekedar indah, tapi nilainya yang justru menjadi bangunan yang paling megah, bertahtakan intan dan mutiara, dilapisi oleh emas dan perak. Bertanyalah orang ini sambil takjub, ya Allah, ya Rabb, untuk siapakah istana yang indah itu? Apakah itu untuk para nabi dan para rasul, untuk orang-orang yang amanah, untuk orang-orang yang soleh yang mati syahid di medan tempur, atau untuk orang-orang yang merimpak menafkahkan hartanya di jalan fisabilillah waktu di dunia? Untuk siapakah ya Allah istana yang paling indah ini, yang luar biasa megah ini? Siapa yang akan memilikinya? Allah jawab, istana yang indah ini, bangunan yang megah ini, siapapun boleh untuk mendapatkannya asal mampu menebus harganya. Bisa mendapatkannya ya Allah? Ya, tapi harus sanggup menebus dengan harganya. Apa harganya ya Allah? Dengan apa ditebus? Allah jawab, istana ini, bangunan yang indah ini bisa ditebus dengan cara engkau memaafkan saudaramu atas seluruh perbuatan salahnya ketika di dunia dulu. Kalau engkau maafkan, engkau ikhlaskan, engkau tak menuntut lagi atas seluruh perbuatan kesalahannya waktu di dunia, istana ini pun, bangunan ini pun bisa menjadi milikmu. Apa jawab orang yang menuntut ini? Kalau begitu ya Allah, hari ini juga
Aku hapuskan keseluruh kesalahan saudaraku ini. Aku maafkan dia. Aku tidak akan menuntut lagi. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabannya lagi. Kalau ini aku peroleh, ini aku dapat, ini aku terima, aku anggap seluruhnya telah selesai ya Allah. Tidak ada lagi tuntutanku. Tidak ada lagi yang akan kuminta pertanggungjawabannya. Asalkan tempat ini aku dapatkan. Apa kata Allah kemudian berfirman, kalau begitu peganglah tangan saudaramu itu, bimbinglah dia, masuklah kamu berdua ke dalam surga yang indah itu. Di ketika inilah Rasul tertawa dan tersenyum, dalam riwayat sampai gigi gerahamnya terlihat karena gembiranya Rasul, dan senyumnya itu senyum yang sangat bahagia, sangat kegirangan. Makanya bukan sekedar tersenyum, tapi senyum yang penuh dengan kebahagiaan. Gigi seri Rasul, gigi serinya itu terlihat oleh para sahabat dengan jelas. Bapak Ibu, kita sudah di 10 terakhir bulan Ramadan. Bukan puasa dan sholat kita yang akan mendekatkan kita sebenarnya kepada Tuhan untuk mendapatkan ridho. Tapi puncak terakhir adalah seperti yang dibaca ketika momentum Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia dan sangat mencintai kemaafan. Karena itu maafkanlah aku. Tidak ada gunanya sholatnya husuk, hatinya busuk. Percuma kalau kita ngajinya sampai hatam, tapi dendamnya tak pernah hilang. Maafkan saudara kita, ada istana terindah yang sudah diperlihatkan kepada Rasul untuk kita peroleh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.